Aduh, dibuka nih. Ya cukup lah kalau seandainya masih bisa buat. Assalamualaikum semuanya. Di awal-awal semester itu ya Mas, sampai sekarang itu saya masih ingat. Gitu ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gigi, kembali lagi di program Assalamualaikum Dentis. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Rafida Nur Fitria sebagai salah satu alumni FKG Unisula di angkatan 2009. Saat ini saya sebagai full klinisi atau sebagai dokter gigi dan berpraktek di beberapa usaha klinik saya sendiri. Jadi ingin tahu keseruan saya dan kegiatan sehari-hari saya? Mari, silahkan. Saya buka praktek pribadi di tahun 2016. Ya, mulai dari konsep praktekkan yang kecil tapi menarik. Mindsetnya kan kita masih baru nih, kita belum punya pengalaman apa-apa. Berani nggak ya dengan kondisi kita tuh bawa brand nama kita sendiri. Nggak usah klinik lah, kita nggak usah muluk-muluk. Kayak praktek pribadi aja sih. Kira-kira pasien percaya nggak ya? Kan aku barusan lulus gitu kan, saya lulusan dari mana sih kok pede banget gitu kan. Pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan menghantui. Sangat berpengaruh karena saya sering posting dari before afternya hasil perawatan saya, dan ternyata saya mendapatkan target market yang sudah pas dengan target market saya di praktek pribadi gitu kan. Dan saya tahu, oh ternyata pasien-pasien yang datang itu keinginannya seperti ini, dan hitungannya saya buka praktek pribadi itu kan umum ya, nggak BPJS yang basically perawatan biasa, tapi saya lebih ke estetis gitu. Jadi entah mungkin vinir, kemudian ya pembersihan karang, gigi, penambalan dan lain-lain. Dan pasien itu datang kembali dan mempercayakan perawatannya kepada saya karena dari proses kita perawatan saya selipkan edukasi sih gitu. Alhamdulillahnya pasien itu puas, kemudian juga mendatangkan pasien-pasien lain dan akhirnya berjalan dengan baik. Di tahun 2019 buka lagi gitu. Jadi memang step by step sih. Jujur gak ingin merepotkan orang tua karena dulu sudah merepotkan karena kuliah sudah mengganggu banyak ya orang tua juga kan. Jadi men-challenge diri sendiri, bisa nggak ya gitu lah. Jiwa kewirausahaannya mulai muncul, jadi dari situ gitu. Sebelumnya di tahun 2015 kan memang belum marak banget ya dari praktek pribadi atau klinik-klinik umum gitu. Jadi dan sosial media yang terus berkembang gitu ya, saya memanfaatkan dari situ gitu. Kemudian ya saya buka, alhamdulillahnya, dan bisa bekerja sama dengan teman-teman gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan 3 tahun ya. Sangat mengasyikkan. Ambil dokter gigi karena dipaksa oleh orang tua, ya ibu, karena dulu cita-citanya jadi dokter. Cuman karena basically keluarga itu usaha gitu kan, terus lihat nggak usah jadi dokter lah, kayaknya kok kayak harus jaga IGD apa gimana gitu, waktunya habis gitu kan. Udah ambil yang sama-sama dokter tapi juga bisa berwirausaha gitu kan. Ya alhamdulillahnya kalau kita manut sama orang tua ya, dikasih rezekinya di situ gitu. Pasti itu lumayan ya nominalnya gitu kan, tapi insya Allah saya bilang sejujurnya sih
nggak dibantu orang tua gitu. Cuman bantu orang tua itu support gitu kan, support. Dari kerja praktek, dari BPJS juga, kan dari 3 SIP, alhamdulillah ini. Jadi praktek ke klinik orang, praktek pribadi. Nah itu dari praktek pribadi pun, alhamdulillahnya bisa diputar uangnya, bisa buat ini itu. Mikirnya gini, kalau tipe-tipe dari sayanya sendiri sih emang pingin wirausaha, kemudian nggak terlalu tercancang oleh waktu, dan ya ingin membantu orang lain lebih banyak kan. Kalau seandainya saya mikirnya dulu praktek pribadi gitu kan, kita yang bertanggung jawab sendiri gitu. Sebenarnya saya melihat pasien-pasien yang saya pas praktek di orang lain gitu, kadang keberatan untuk biaya kayak gitu kan. Jadi kalau untuk sama kita kerja di klinik orang lain kan kita nggak bisa memutuskan nih, kita sesuai apa yang ada di harganya situ. Jadi kepikiran pingin buat sesuatu yang bisa menolong orang juga gitu kan. Jadi ada beberapa pasien yang memang ya subsidi silang lah, katakanlah subsidi silang, kita nggak bisa langsung wah ini harus digratisin apa-apa. Ya semua tuh bisa disubsidi silang. Alhamdulillahnya pasien yang datang itu berbagai macam di tempat saya. Orang yang memang kira-kiranya nggak mampu atau gimana, bahkan saya gratiskan gitu. Ada yang memang saya kurangin biayanya, dan alhamdulillahnya bisa diganti sama pasien-pasien yang lain gitu, yang memang jelas dia masih bisa gitu kan, dengan kondisi perawatan yang banyak juga, itu kan sebuah keuntungan juga. Nah, gitu sih yang mengangkat mau wirausaha atau gimana, terus pingin punya karyawan sendiri gitu. Biaya gigi kan banyak ya gitu kan, jadi orang tuh kadang takut. Biasanya ya paling kalau seandainya memang kira-kiranya hanya punya uang berapa, pasti tak tanyain kira-kiranya punya uang berapa Pak, apa Bu gitu. Segini tok itu ya nggak apa-apa gitu. Kalau mencari keuntungan tuh pasti ya, namanya orang usaha ya, tapi dibalik itu semua kan ada keberkahan yang kita nggak tahu sebenarnya bisa diganti di tempat lain atau apa, orang lain, kita dikasih rezeki dari orang lain pun kan bisa jadi gitu. Nggak harus kita pasien harus diketok segini gitu. Untuk biaya juga dibanding yang lain juga hitungannya affordable lah, nggak terlalu mahal atau gimana ya, karena memang mindsetnya sih nggak terlalu melulu materi kalau saya sih gitu. Percaya dengan value kamu yang kamu punya, karena dokter gigi itu kan lebih ke skill ya, skill terus ilmu juga gitu. Kalau kamu sudah percaya dengan skillmu, percaya dengan ilmumu, ya kamu kelola dengan baik. Gimana cara berinteraksi sama pasien seperti apa, kamu belajar bagaimana si pasien itu loyal sama kamu gitu. Dengan hasilmu yang oke gitu kan, pasti akan datang kok pasien-pasien itu dengan sendirinya. Ya tapi juga hitungannya ya jalur langit juga sih. Emang sih orang tuh kan takut ya, pasti ya. Orang tuh kalau orang usaha itu pasti takut gambling. Hari ini ada rezeki nggak ya? Hari ini ada nggak ya datang ke sini gitu kan? Apalagi masih baru-baru aja gitu. Tapi kalau kita benar-benar usaha, pasrahin gitu kan, kita kasih do your best lah. Insya Allah sih itu datang. Ya take and give. Kita memberi, pasti kita dapat lah penggantinya gitu. Alhamdulillah berjalan berarti 7 tahun ya ini ya. Alhamdulillah 7 tahun ya bisa menghasilkan yang nggak disangka-sangka sebenarnya gitu. Dibanding ya maksudnya bekerja di tempat lain oke lah, banyak pengalaman juga, tapi ternyata kamu usaha sendiri juga menghasilkan lebih banyak dari itu.
kamu bisa berbuat banyak, berbuat baik lebih banyak, kamu membuka lapangan pekerjaan gitu, membuka lapangan pekerjaan dan membantu banyak orang, sesuai keinginanmu aja gitu. Sebenarnya gampang-gampang aja sih Mas, minta dibukain praktek gitu kan, bisa langsung gitu kan. Tapi kan ya kalaupun kamu dapat fasilitas tapi kamu nggak merasakan dari awal merintis itu beda gitu kan. Apalagi dari kamu cari ilmu, lulus, dikasih pelajaran seperti ini itu, terus kamu dikasih fasilitas, oke lah sama orang tua langsung wes gitu. Tapi ada nilai yang berbeda kalau kamu tuh hitungannya melakukan proses itu dari awal gitu. Karena saya bilang seperti ini karena hitungannya pengalaman pribadi gitu. Dari konsep kuliahnya seperti apa, ya adalah alhamdulillahnya kuliah juga aktif di organisasi. Ya walaupun ya masih angkatan awal-awal gitu kan. Terus koas memanfaatkan benar-benar, ya alhamdulillahnya dikasih pasien banyak, requirement yang banyak, ya terima kasih banget sama dosen-dosen yang udah membimbing. Dan alhamdulillah saya juga dibesarkan oleh keluarga yang berpositif thinking dengan masalah rezeki gitu. Ya beginilah jadinya di awal. Pengalaman pahit selama bekerja, ya mungkin kadang kita melakukan perawatan tidak sesuai ekspektasi dari pasien. Hitungannya harus diperbaiki lagi lah dari situ sih. Apa yang diekspektasikan oleh pasien seperti apa, jadi kita kasih prosedurnya seperti apa. Jadi nanti setelah dilakukan perawatan, pasien itu kan tahu, oh nanti hasilnya seperti ini gitu sih, lebih gitu. Jadi memang awal-awal praktek sendiri apa gimana kan brand kita sendiri nih, Dokter Gigi Rafida nih, wah. Jadi kalau udah kayak selentingan nggak enak atau pasien nggak kembali lagi saat kontrol aja udah bertanya-tanya kayak gitu kan. Apa yang salah dari perawatan saya kayak gitu kan? Ya itu sih pengalaman pahitnya. Tapi alhamdulillahnya ya dari belajar dari situ. Saya inform konsen dulu mau perawatan seperti apa, nanti yang akan terjadi seperti apa. Jadi mengurangi ekspektasi pasien dan kekecewaan pasien gitu aja sih. Aduh dibuka nih. Ya cukup lah kalau seandainya masih bisa buat tekan lagi gitu. Salah segaji manajer lebih, itu salary ya, itu hitungannya kalau pengelolaan sendiri kan emang bahan kemudian untuk kemajuan praktek. Alhamdulillahnya kalau nggak ada stabil nggak ada COVID dan lain-lain, ya segitu masih bisa dulu. Dokter favorit, Dokter Yayun, Dokter Sandi, banyak belajar dari beliau juga sih. Dari dulu salut banget sebagai perempuan, bener-bener independent woman, terus spesialis juga di situ. Wah keren ya, sebegitu kerennya Dokter Yayun. Jadi sebagai motivasi kalau hitungannya perempuan itu bukan inferior gitu, bisa jadi superior gitu. Mentalnya harus kuat sih, emang karena kamu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri nih kayak gitu. Kalau sekali hitungannya namamu jelek tuh udah merusak segalanya, karena loyalitas pasien itu kan dari kepuasan pasien gitu kan, itu sih. Upgrade ilmu, upgrade skill kayak gitu sih. Ya karena sudah memilih pekerjaan yang full klinisi gitu, ya udah di-enjoyin aja. Semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti dan mengambil hal positifnya sih.